Apa benar sekarang pekerjaan makin sulit di Indonesia? Yang udah kerja banyak yang dipecat, banyak yang layoff. Yang kerja mau hidup lebih baik lagi, banyak yang tertahan. Emang seperti itu? Pas polisinya ngasih penjelasan itu, ya akhirnya kita pergi ngalah. Lantas pas kita pergi, itu banyak persoalan di situ. Pertama, misalnya orang sholat Jumat didenda, kaget gitu loh. Kok orang hak untuk beribadah nggak didenda? Nah yang kita marah, ini para pejabatnya selama ini kemana ya? Cuman ngomong negara-negara tidak pernah hadir di tengah-tengah mereka. Kan kasihan. Nah makanya saya marah dengan mereka-mereka tuh yang kemarin hashtag itu soal kabur aja dulu. Gila lu makin kabur-kabur aja. Lu pikir kok lu tinggalin republik lu, makanya kita marah. Lu kabur-kabur aja. Langsung aja sekarang kita akan ngobrol dengan Wamenaker yang udah di sebelah saya ini, Bang Noel yang sekarang dikenal sebagai pahlawan ijazah Indonesia. Pagi Bang. Ya, pagi hari. Waduh. Nah, terakhir nih kita ada tahu pidato Presiden di Hari Buruh yang menyoroti produktivitas dan perlindungan kerja gitu. Ya. Apa masih ada celah antara realita dan juga narasi? Nah, sebelum masuk ke situ nih, kita ngobrol dulu soal yang viral. Mengenai apa namanya? Sidak itu tuh. Sidak di viral loh. Ini ada Wamenaker marah-marah kenapa nih gitu. Akhirnya situ baru tahu bahwa ternyata ada berbagai hal yang terjadi di dunia pekerjaan Indonesia nih. Ini banyak PR ternyata. Awalnya dulu deh, itu punya ide seperti itu dari mana Bang? Nah, awalnya itu ketika kita lihat kasus di Surabaya sebetulnya itu ya. Kasus di Surabaya ketika kita lihat Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Ji itu, Asmuji, ketika datangin ke sebuah gudang di Surabaya, ditelepon, diteriakin penipu. Kenapa itu? Ya saya nggak tahu tuh kenapa diteriakin penipu. Kedua, Asmujinya nih wakil wali kotanya dilaporin ke Polda. Wakil Wali Kota dilaporin ke Polda? Dilaporin karena satu, dia hanya berpihak kepada warganya, warga Surabaya. Kemudian dia punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik. Dia datangin tuh gudang itu. Nah saya lihat baca ini kurang ajar banget, orang ini nantang negara. Ya akhirnya kita datang, kita coba sidak. Saya bilang Pak Bali, saya mau datang, saya mau tahu orang ini. Dan jangan dia punya backing hebat kalau saya mau tahu. Akhirnya kita datanglah ke gudang itu. Pas saya datang sama. Pak Asmuji waktu itu nggak dibukain, udah nggak dibukain, bilang penipu. Saya datang ke sana sama. Saya sengaja pakai baju dinas ya, tidak pakai baju preman, menunjukkan bahwa ini negara loh, yang datang bukan ormas gitu, atau bukan LSM. Kita datang, nggak dibukain juga. Nggak dibukain. Ini resmi padahal. Resmi. Padahal yang datang ke sana yang hadir itu Wakil Wali Kota, Kapolres, dir kalau polisi itu di Krimum, atas saya dan anggota dewan. Enggak juga dibukain. Enggak dibukain itu? Enggak dibukain. Akhirnya ya coba nego-nego alot lah ya. Akhirnya dibuka. Nah pas setelah dibuka, ketemulah tuh Bu Diana itu ya. Kita ketemuin ownernya. Saya sih cuman menyampaikan Bu Diana, kehadiran saya di sini untuk menjaga agar usaha ibu juga tetap baik gitu. Karena kita negara nih. Tapi kita juga mau kesejahteraan buruh di sini juga baik. Nah, saya cuman satu pertanyaan saya ke ibu. Saya hanya ingin minta ijazah yang ditahan. Dia nggak ngaku. Enggak, saya nggak pernah ijazah. Sekali saya tanya, 2 kali, Bu, benar nggak? Enggak. Bu, kita kemarin ini cuman mau minta ijazah itu, Bu. Kasian dong. Masa ditahan-tahan apa sih? Pentingannya. Urgensinya apa gitu? Nah, kemudian bla bla bla. Saya tanya lagi, Bu. Di sini ada nggak kantor ibu? Nggak ada katanya. Kedua saya tanya lagi, ada nggak ruang meeting? Nggak ada. Saya suruh cek anak buah saya, naik ke atas, cek geledah semua, masih ngotot. Dia bilang nggak ada Pak. Katanya bener deh, bener. Akhirnya ngotot-ngototan, Bu, bener nggak Ibu nahan ijazah? Enggak. Kalau gitu saya panggil yang ditahan ijazahnya. Kita panggil lah tuh. Nggak diakuin juga. Nggak diakuin kalau dia kerja di situ. Ijazah. Sama nggak diakuin juga dia kerja di situ. Ya akhirnya kita naik ke atas, ada ruang tunggu. Ada ruang meeting yang kita lihat yang saya gebrak-gebrak ya. Akhirnya saya kumpulkan di situ. Saya panggil satu-satu. Saya panggil Bu ya orang-orang yang Ibu tahan ijazah. Iya panggil aja katanya. Saya panggil satu-satu. Tetap nggak diakuin. Jadi jawabannya nggak tahu, lupa,
sama apa lagi tuh? Gak tahu, lupa, sama ya saya nggak ngerti ya kayak gitu-gitu. Artinya saya lihat nih ibu nih, kan kita udah cara baik ya kan. Nah, yang diminta si Putri itu yang HRD sebelumnya, saya tanya ini bu loh, yang ibu tahan ijazah. Enggak, saya nggak pernah tahan. Dia misalnya ini orang gila kali ya. Bu ini loh bu orangnya. Sampai sekarang saya jangan-jangan si Putri ini bohongan kali ini. Sempat kepikir seperti ini. Iya, wah jangan-jangan dibohongin gue. Tapi akhirnya saya tanya, bu ini benar orang pernah kerja sini? Enggak. Ya kalau gitu gini deh bu, kalau ibu bilang dia nggak pernah kerja di sini, saya mau tahu standarnya gini aja lah. Biasanya kalau orang nggak pernah kerja di satu tempat, dia nggak tahu tuh tempat-tempat letak-letak itu gitu ya. Ya kan kalau nggak apa yang ada di sini. Ya sudah katanya. Akhirnya saya, Bu Putri, kamu coba cek ijazahmu di mana ditaruh di sebelah Pak. Sebelah itu apa? Kantor. Datanglah ke kantor itu sebelah. Dicek-cek, Pak ijazah saya udah nggak ada Pak. Itu saya taruh di map kuning. Tidak dimin. Masih nggak mau ngaku juga. Saya tanya, kalau gitu nih siapa pasca kamu? Ada namanya Veronica. Bu, gimana tuh Veronica? Itu sudah resign Pak, udah lama bla 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 bla. Akhirnya dicek lagi mana anak. Ini ada Bu, Pak katanya, yang namanya Veronica. Loh, kan itu main emang dilarang di sini. Loh, Bu ini tempat kerja bukan tempat main. Oh, pokoknya banyak kebohongan-kebohongan yang disampaikan terus dan dipertahankan terus. Kayak anak kecil ya maksudnya. Aduh, kayak ngebohongin anak kecil. Saya nggak ngerti ini logikanya apa sampai ya kita marah. Terus akhirnya tadinya fokusnya persoalan ijazah ya kan tadi kita fokusnya. Akhirnya lama-lama kita marah, kita kesel, ya ada di situ polisi Pak, kayaknya tak usah Bapak yang nanganin ini deh. Kenapa Pak? Jangan Pak, udah di kepolisian aja. Ya sudah akhirnya pas polisinya ngasih penjelasan itu, ya akhirnya kita pergi ngalah. Lantas pas kita pergi itu banyak persoalan di situ. Pertama, misalnya orang sholat Jumat didenda. Kaget gitu loh, kok orang hak untuk beribadah nggak didenda sama mereka? Bukan didenda, apa dikurangin, potong gaji, kan kurang ajar menurut saya. Ini kurang ajar nih, kalau nggak dia berani speak up begini kan akhirnya. Perusahaan apa sih itu? Dia spare part alat berat, gitu. Jadi dagang-dagangin spare part alat berat lah, lumayan lah. Nah akhirnya ujung-ujungnya ya akhirnya terbongkar. Ketemu nggak akhirnya? Kenapa? Ijazahnya? Sampai sekarang nih. Sampai sekarang nggak tahu. Ya kasihan kan puluhan orang itu yang ditahan ijazahnya, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar ijazah ini dipulangkan. Nah kita bikin laporan lah, kawan-kawan ditahan ijazah bikin laporan ke Polres dan Polda Jatim, dan itu sudah di follow up dengan kepolisian ya, dan kita senang sekali polisi gercep dalam hal kasus ini. Jadi pokoknya nyebelin deh tuh ibu tuh. Nyebelin. Tapi kan begini, ibaratnya kalau orang ijazahnya ditahan, itu menyulitkan dia untuk melamar kerja di tempat lain dong, berarti kan. Itu salah satu poinnya kan gini. Saya tanya kenapa kamu keluar? Ya karena Pak, saya pertama ya kan kita juga mau keluar kerja di luar Pak yang lebih bagus gitu loh. Itu kan alasan yang rasional. Rasional ya. Gitu loh. Sedangkan di situ kerjanya ya kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kerja, kadang enggak. Nah, mereka nggak nyaman dengan iklim kerja yang seperti itu. Jadi dia mau fokus kerja, jangan sampai ada yang kayak begitu. Sehari kerja, 2 hari enggak, 2 hari kerja. Nah, main kepastian lah ya. Iya. Nah, dasar argumentasi itulah akhirnya kita memahami bahwa ini nggak bisa dilanjutkan lagi nih praktek seperti ini. Akhirnya ya sudah. Akhirnya kita cek tuh izinnya ternyata tidak ada, izin gudang juga tidak ada. Jadi banyak ya kemana-mana tuh. Kemana-mana. Tadinya kan persoalannya cuma ijazah doang. Akhirnya ya Ibu Diana ini ditangkap dengan kasus yang berbeda, gitu loh. Padahal kasus penahanan ijazah itu sudah mau jalan, tapi dia ditangkap dengan kasus yang lain. Padahal kalau dipermudah dengan mana ijazahnya ada, selesai udah. Selesai. Tapi bagus. Kadang-kadang kalau mempersulit malah akan terbuka yang lain kan gitu kan. Ya, mereka nggak sadar bahwa yang mereka lawan tuh negara. Iya. Negara kan punya instrumen. Iya benar. Punya segala-galanya. Tapi praktek ini sebenarnya di Indonesia dijalankan nggak sih? Banyak yang menjalankan kayak gini nggak sih? Praktek apa tuh? Praktek penahanan ijazah. Banyak se-Indonesia, se-Republik ini melakukan hal itu. Nah yang kita marah, ini para pejabatnya selama ini kemana ya? Cuman ngomong negara-negara tidak pernah hadir di tengah-tengah mereka, gitu yang akhirnya ya saya marah. Tapi alhamdulillah ya Pak Prabowo, kita punya presiden yang begitu luar biasa, punya keberanian. Karena saya yakin
apa yang saya lakukan pasti didukung oleh presiden saya, presiden kita semua, gitu. Lantas saya juga pasti didukung oleh perangkat regulasi yang ada, misalnya kayak konstitusi, kemudian ya para penegak hukum, misalnya kayak kepolisian, kejaksaan pasti nge-backup kita lah untuk hal itu ya. Selama motivasi kita untuk membela rakyat, kalau kecuali meres, minta jatah saham dan sebagainya, pasti saya yakin kita ditabrak. Nah, ini jadi banyak malah pertanyaannya nih. Selain sebelum itu masalah ijazah ini kan, berarti udah banyak dan ini menjadi salah satu udah mengakar lah ya. Maksudnya Bang Noel udah tahu nih berapa tahun yang lalu mulai ada kayak gini? Apa udah bertahun-tahun? Puluhan tahun, bukan puluhan tahun. Berarti ketika orang ijazah ditahan, dia kalau ngelamar pekerja tempat lain susah. Iya. Jadi harus kerja di situ dengan gaji seterimanya di situ, semaunya dia. Oh, gitu. Di mana wilayah mana lagi tuh yang Riau, sama halnya. Riau juga nggak ngaku sampai detik ini. Padahal orang-orang yang ditahan ijazahnya menunjukkan dokumentasi yang sah, tanda tangan dengan perusahaan itu, orang itu nggak ngaku juga. Nah nanti rencana saya mau ke Riau, saya nggak akan mau pergi sebelum ijazah itu datang, dan saya tidak mau pergi sebelum orang ini dihukum. Gitu. Kita nggak ada urusan. Bang Noel tahunya dari mana? Banyak pengadunya. Banyak yang ngadu ke kita. Oh, jadi ngadu ke Bang Noel? Dampak Surabaya itu akhirnya pada laporan ke kita. Itu laporan ke kita, ya alhamdulillah ya kan, kita ini kan pejabat yang digaji oleh pajak rakyat ya kan. Kewajiban kita ya melayani persoalan-persoalan itu, nggak boleh nutup mata terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di bawah. Oh, jadi ini agak unik ya. Jadi ngurusin ijazah padahal bukan Mendikbud gitu ya. Jadi sekarang banyak yang kalau kita lihat bekerja itu kan banyak persyaratan. Nah, persyaratannya itu salah satunya ijazah. Ijazah dikit gak bisa kerja lagi tempat lain. Ini jadi masalah banyak orang. Mungkin bukan cuma ribuan, bisa sampai jutaan mungkin punya masalah kayak gini gitu ya. Nah, cara ngeberantasnya begini Bang, nggak mungkin kan manual satu persatu. Ini kan dengan mekanisme atau sistem yang kemudian akhirnya praktek ini hilang. Cara menghilangkan praktek ini gimana tuh? Ya akhirnya kita harus speak up terus setiap hari. Kita ancam pokoknya pelaku usaha yang melakukan tindakan ini. Gerakan ini gini, loh, kita kementerian posisinya tidak dalam posisi menghambat usaha mereka. Tugas kita hanya meminta kewajiban mereka untuk tidak melakukan penahanan dokumentasi pribadi orang. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Ya alhamdulillah ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa dampak dari apa yang saya lakukan, banyak pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha mengembalikan itu. Yang tadinya kan setiap mereka sudah keluar itu ditahan, kalaupun mau mengambil jasanya harus bayar. Bayar dulu. Kan logikanya loh. Mereka kerja kan nyari duit. Kenapa harus malah ngebuang duit? Nah, praktek ini yang menurut saya praktek keji ini harus dihentikan sebelum saya sidak lagi. Karena saya dalam beberapa bulan ke depan ini saya akan melakukan hal itu terus. Tapi di sini lah Bang, untuk nyari kerja tuh ternyata sekarang nggak gampang kan. Banyak persyaratan ini. Persyaratannya juga kan kadang-kadang ada persyaratannya tuh yang orang bilang tuh ngadi-ngadi gitu ya. Nah, bagaimana nih cara ngaturnya Bang? Nah ini juga. Ya udah susah, syaratnya juga susah. Gitu. Syarat rekrutmen tenaga kerja. Itu juga kita lihat kok kenapa orang mau bekerja di pakaian syarat misalnya good looking harus menarik. Kemudian umur harus lebih muda. Ketiga belum pernah menikah. Keempat maaf membuat kawan-kawan perempuan dicek ukuran BH-nya. Apa? Iya sering praktek itu. Ada itu? Ada. Kerja di mana itu? Ya di beberapa pabrik lah ya, di beberapa pabrik. Belum lagi dulu itu ada juga praktek yang banyak Pak itu. Ini saya sampaikan. Kalau yang perempuan harus perawan. Ada gitu? Iya. Ininya apa? Urgensinya apa harus perawan? Nah makanya relevansinya apa terhadap syarat-syarat itu? Yang namanya mau bekerja itu pertama udah pasti ya kalau yang membutuhkan skill yang dicari. Kalau kompetensi yang dicari. Bukan soal umur, ijazah, kemudian harus perawan, harus belum nikah. Kan aneh. Nah maksud saya regulasi-regulasi ini harus dihapus lah, nggak bisa. Ini saya melihatnya cara ini malah cara sistematik negara membiarkan kemiskinan itu. Dan itu juga salah satu sistematik cara negara membiarkan yang namanya angka pengangguran akan bertambah. Bayangkan kan kadang-kadang orang mau kerja dia butuh skill ya. Kalau skillnya bagus, masa ditanya umurnya?
Iya, iya. Nah, iya. itu yang atau tes fisik ya. Masa harus misalnya harus ganteng, harus cantik loh. Memangnya perusahaan itu pelaku usahanya tuh nyari foto model. Beda dong kalau foto model. Ya dia butuh itu. Ya kan, kemudian misalnya di TNI, ya TNI kan punya standar ketinggian badan, sehat dan jasmani ya semuanya. Kemudian di perusahaan polisi, lantas misalnya di pesawat, ya kan, perusahaan-perusahaan penerbangan mungkin dia butuh orang-orang yang tinggi dan cantik kayak good looking ya. Nah kalau kayak perusahaan-perusahaan industri kayak pabrik apa kok nyari yang begituan. Nah itu yang kita tidak mau. Kita syarat-syarat di luar ya, premier ya. Iya. Kemudian misalnya kayak kedokteran, ya pasti yang dibutuhkan skill tenaga medis. Ya, benar. Sama halnya di bengkel. Gak mungkin orang bengkel nyari orang kedokteran. Ya, tarik mesin. Nah iya, pasti misalnya las, orang yang ngerti otomotif dan sebagainya. Benar. Jadi Bang Noel gini, nggak sepakat dengan cara negara kemudian memudahkan pekerja sistem yang membuat masyarakat sulit mendapatkan kerja. Itu kan Bang Noel sekarang wakil dari negara itu. Nah, makanya sekarang kita nih, saya baru berapa bulan ini menjadi wakil menteri. Nah, tugas kita coba menghapus syarat-syarat yang menyesatkan itu. Itu kan syarat menyesatkan dan membuat rakyat semakin susah dan angka pengangguran semakin naik. Bagaimana umur kan misalnya 18 sampai 35. Lalu bagaimana 36, 37, 38, 39 sampai 65. Nganggur ya? Nganggur. Bukan soal nganggur. Akhirnya apa? Ketika mereka lay off, umur sudah 40. Akhirnya apa? Harapan untuk mendapatkan pekerjaan itu hilang. Karena nggak masuk ke dalam range itu. Nggak masuk dalam syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan. Banyak orang-orang yang punya skill di umur 40, artinya kan logika semakin matang. Ya kita jangan malu mencontoh negara luar. Ya. Negara luar itu sampai 65, 60, 40. Kenapa? Orang semakin tua itu pertama tingkat kesabarannya pasti ada. Ya. Menguasai pekerjaannya pasti. Ya. Kedua, ya dia akan lama nyaman dengan pekerjaannya. Karena gini, ini paradigma di Indonesia ini yang salah. Misalnya dia mempekerjakan orang tua tuh kasihan. Dia kasihan itu kalau seandainya orang tua itu nggak punya pekerjaan. Iya. Ini logikanya saya bilang ini harus dirubah nih mindset ini. Jangan mengasihani orang tua yang bekerja, salah itu. Justru orang tua itu butuh pekerjaan, butuh duit. Agar kenapa? Agar orang tua ini tidak minta-minta terus ke anaknya. Iya. Di Singapura tuh yang tenaga di restoran itu orang tua tuh. Orang tua. Di Jepang juga supirnya orang tua. Di Amerika juga begitu tua. Nah makanya saya bilang nih Indonesia ini apa ya? Kadang-kadang tapi ya gini. Ya ini kita harus berani mengkritik ya diri kita sendiri. Ya. Saya sebagai negara lah, saya harus berani mengkritik itu. Saya bilang negara ini benar-benar ya dalam problem yang terjadi di tengah masyarakat sepertinya menutup mata. Tapi sekarang di eranya Pak Presiden Prabowo, ya praktek itu harus kita hentikan. Pesta pora mereka harus kita hentikan. Karena ingat, setiap pesta selalu ada akhirnya. Dan kita yang akan mengakhiri itu. Iya, ini maksud pesta pora apa nih? Ya ini praktek-praktek ini. Oh, ini udah bertahun-tahun. Ini puluhan tahun. Merasa di-backingin, merasa ini enak aja. Merasa kalau nahan ijazah misalnya mereka bisa dapat nilai tambah lagi. Jadi ngepres budget produksi itu ya? Iya. Nggak bisa sekarang kita. Tapi sebenarnya penghambat utamanya apa nih Bang? Memang regulasinya atau skillnya? Tenaga kerjanya. Ini kan dua sisi yang berbeda ya. Kalau itu betul. Kalau memang nganggur karena dia nggak punya pendidikan, nggak punya skill kan, ya pasti memang nggak ada yang milih kan gitu. Konsekuensi kalau itu. Kan. Jadi sebenarnya penghambat utamanya kalau dari sekarang ini yang dilihat Bang Noel apa nih? Soal umur sama ijazah. Regulasi berarti? Iya regulasi. Misal kayak orang punya kemampuan skill, anak SMP. Tapi kalau seandainya dia punya sertifikat atas kompetensi dia, masa harus kita larang untuk bekerja? Nunggu umurnya masuk itu aja deh. Umurnya masuk kalau nggak ijazah SMA. Di sisi lain banyak anak-anak muda sekarang yang punya kemampuan ngelas, kemampuan ngoperasiin operator apa gitu loh. Banyak yang jago IT loh anak-anak. Jago. Iya. Karena ada hambatan SMA harus ini. Ya akhirnya sebenarnya nggak bisa ini. Udah disertifikatkan aja, kita akan bertanggung jawab gitu. Agar apa? Peluang kerja itu benar-benar ada. Contoh kayak kemarin ya, Pak Gubernur buka lapangan pekerjaan, standarnya SMP boleh, SMA boleh, akhirnya ngebludak, gitu loh. Kan itu contoh sederhana sebetulnya. Berarti gitu banyak yang butuh tuh. Yang butuh banyak. Jadi menurut saya ke depan regulasi-regulasi yang menyesatkan para pencari kerja ini udah hapuslah.
Apalagi kita mau ke depan narasi presiden kan selalu disampaikan soal 2045 setelah Indonesia unggul, ya Indonesia tuh sejahtera. Sebelum saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa saya, rakyat saya itu tidur dengan nyenyak, mimpinya juga dengan enak. Nah, kalau seandainya kita lihat masih seperti ini regulasinya, ya bangsa ini ya terus, karena angka produktivitas itu kan nggak bisa diukur, gitu. Ukurannya kalau ukurannya tenaga, nggak menjadi ukuran, nggak bisa jadi parameter. Ya, soalnya sekarang di zaman era sekarang ini banyak yang bergeser ya Bang. Misalnya gini, 10 is the new 16. Maksudnya sekarang akil balik itu 10 bukan 16. Betul. Alang sosial media sekarang lebih gampang datang bulan kan gitu kan. Betul. Kematangan udah lebih remaja lagi nih. Nah, ukurannya nih sekarang nih. Nah, berarti itu kan ukuran-ukuran lama nih. Iya. Nah, ini satu itu berarti kan ada beberapa sistem yang rencananya nih Bang Noel punya ide untuk dirubah nih. Tapi kan para penerima kerjaan tadi, perusahaan-perusahaan tadi kan masih dengan sistem yang lama nih gitu. Misalnya dengan gaya-gaya kolonial, misalnya ngambil ijazah lah, ngambil menyandra lah jatuhnya. Menyandra. Ada nggak sih Bang semacam kayak sidak gitu, atau juga mungkin canvassing gitu, perusahaan-perusahaan mana yang masih kita akan melakukan itu, kita akan melakukan hal itu, tetap nggak berubah. Saya akan melakukan sidak-sidak. Yang jelas sidak kita bukan untuk menghambat usaha mereka dan bisnis mereka. Sidak kita hanya satu, memutus mata rantai kejahatan. Kejahatannya apa? Salah satunya menahan ijazah, membuat syarat-syarat yang nggak relevan, gitu. Itu dua kejahatan ini harus kita hapus di industri kita ya, di pelaku-pelaku usaha kita, agar kenapa? Bangsa ini ke depan lebih baik. Gimana Bang mengenai praktek suap yang di lapangan nih? Praktek suap, praktek yang sedikit tidak bermoral dan tidak baik ini sudah puluhan tahun dipraktekkan ya. Yang akhirnya dampaknya itu kan luar biasa ke kawan-kawan pencari kerja. Belum lagi misalnya mereka ada laporan, Pak, gaji saya itu di bawah UMR. Saya sudah laporkan ke Depnaker, dinas-dinas tenaga kerja, yang dilayani tidak maksimal gitu, di luar ekspektasi lah. Di luar ekspektasi para pelapor ini. Belum lagi pengawas tenaga kerja sama begitu. Nah, di era saya nggak bisa. Saya bilang saya nggak mau tahu. Pokoknya ini perintah, gitu. Kalian harus mampu menyelesaikannya. Jadi sekarang semangat untuk bekerja di eranya Pak Prabowo presiden kita dan Pak Menterinya dan di saya. Di Kementerian Tenaga Kerja semua pada kerja, gitu. Nah, kalau sekarang bagaimana cara komunikasinya dong? Kalau dulu kan ada sistem yang membuat para pekerja ini kayak nggak punya media untuk komunikasi langsung dengan negara gitu ya. Misalnya ada beberapa keluhan ketika bekerja, keluhan tersebut nggak tahu jatuh ke tangan yang mau sidak harus pakai disuap, nggak mental lagi. Jadi kayaknya ngomong sama tembok gitu kan. Ya, yang kerja udah akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Naik gaji susah karena ijazah ditahan gitu, kerja tempat lain juga susah, ya udah terima aja kayak gini. Nah, sekarang caranya gimana komunikasinya kalau dengan sistem yang baru nih, kalau menurut Pak Wamen? Kalau saya nih ada sarana yang paling murah meriah, nggak mesti puluhan miliar, nggak mesti miliaran, cukup dengan 100.000 isi kuota, bisa pakai media namanya TikTok. Proses interaksinya cepat. Jadi Bang Noel live TikTok gue sekarang. Yang bener. Waduh, mantap. Karena itu sarana paling murah. Enggak, seorang Wamen ngomong langsung frontal di TikTok. Jadi warga itu dengan mudah, kalau kan ya kita nggak bisa ngontrol semua orang komen gitu. Itu kalau ada yang hate komen gimana? Nggak apa-apa. Kenapa harus benci? Ini konsekuensi gue sebagai pejabat, gue sebagai tokoh ya misalnya. Ya itu konsekuensi. Jangan kita menghindar dari kritik, dari hujatan, nggak bisa. Maaf. Nabi aja yang sudah dikasih mandat Al-Quran, dikasih mandat kitab, tetap aja dihujat. Iya. Jadi gue kenapa harus minder? Itu yang dikasih mandat dari Tuhan langsung aja dihujat, cela-cela. Jadi gue biasa aja sih. Oh, jadi live-nya hari apa, Bang? Ya, jadi mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi banyak yang nggak tahu nih. Bang Noel live-nya hari apa aja gitu misalnya. Nantinya, banyak masalah nih. Nantinya memang kita mau perbaiki ya, namanya baru kan. Gue kan orangnya yang gaptek sebetulnya. Karena tim-tim kreatif gue aja yang anak Gen Z tim nih. Ada timnya anak Gen Z. Iya. Tuh ada si Letoy, si Eta, ada si Ade.
Jadi mereka yang coba ngeset semua gitu. Akhirnya jadi orang boleh nanya langsung. Boleh nanya langsung. Tapi emang pas ketika buka belum launching sih, jajal dulu kita buka gitu. Bereksperimen dulu lah gua. Per detik baru nelpon tuh. Per detik baru ngangkat telepon lagi dulu lah. Berarti emang banyak masalah dong. Nah iya banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget. Akhirnya gue tahu, bangsa ini punya persoalan yang cukup luar biasa. Nah kalau tidak kita mampu menyelesaikannya, ya mau gimana? Akhirnya apa? Siapapun yang mimpin nanti, ya akhirnya diselesaikan warisannya itu terus, persoalan terus. Oh jadi banyak begini banyak. Jadi menteri ini nggak gampang ternyata ya. Banyak banget PR yang harus diselesaikan. Nah PR ini sebelum kita bahas mengenai PR ini, bagaimana tanggapan Bang Noel mengenai pidato Pak Presiden di Hari Buruh? Yang viral ini yang kemudian ternyata nggak kerja, malah organnya hilang gitu. Nah ada yang tawarin kerjanya apa, ternyata jadi bandar judi gitu tuh ya. Nah ini sebenarnya terpantau nggak nih sama Kementerian Tenaga Kerja? Enggak, hal itu tidak terpantau. Nggak terpantau? Enggak terpantau. Karena kenapa?